Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Febriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita akan mulai membuat struktur database menggunakan SQLite pada playlist pemrograman mobile kita. Saya tadi udah bikin project baru, jadi mulai video kali ini kita akan bikin aplikasi pengingatmu gitu, kayak aplikasi catatan aja gitu. Sip ya, jadi silahkan dibuat projectnya terlebih dahulu, lalu silahkan migrasi ke Android X gitu. Saya sudah lakukan tadi karena itu kan perlu koneksi, sedangkan saya lagi di desa dan koneksinya tidak begitu baik, jadi saya lakukan tadi gitu. Sip, jadi sekarang tahap awal saya mau ubah logo aplikasinya. Jadi saya itu udah siapin untuk logonya, yaitu seperti ini. Jangan harap saya bikin sendiri karena saya ambil dari flat icon gitu ini. Oke, aman ya. Saya akan ubah untuk logo aplikasinya app, kemudian klik kanan new, lalu image asset. Oke, di sini untuk bagian foreground saya pilih image, kemudian saya akan browse ke bagian home. Ini sesuaikan aja, kalau teman-teman pakai Windows kayaknya trackingnya lebih gampang gitu ya. Saya pakai Ubuntu, berarti di home, kemudian download, lalu saya namain dengan notes. Nah ini notes.png. Nah ini saya akan lakukan scaling dulu biar pas ya. Nah kayak gini, terus backgroundnya color aja yang lebih soft. Ini biru aja kali ya. Ntar yang cocok itu. Nah ini deh. Cuman agak mudah. Sip. Aman, kalau udah next. Oke, seleksi semuanya, Ctrl A, kemudian finish. Oke, ini saya akan add ke Git. Oke, aman. Cobain kalau kita running, silahkan dilihat hasilnya. Oke. Nah ini hasilnya. Jadi logo aplikasinya mengingatmu ya, sudah berubah, aman. Sekarang kita bikin splash screen-nya. Untuk yang SQLite-nya, untuk bikin struktur database-nya dulu ya, kita siapin project-nya dulu. Gitu. Jadi saya bikin activity baru, empty aja. Ini namanya adalah splash activity. Oke, finish. Aman. Saya mau ubah dikit ya di sini. Saya akan tambahin image, jadi saya perlu copy dari sini. Ini saya rename aja jadi logo gitu aja. Oh, logo udah ada. Jadi ini copy, Ctrl C, lalu masukin ke drawable. Di sini paste, lalu saya akan rename. Oke, ke drawable ya, jangan ke yang drawable 24. Saya akan rename jadi logo. Oke. Sip. Saya akan taruh di sini. Ini image view. Ini width-nya berapa nih ya? Width-nya wrap konten aja, height-nya 150. Terus DP ya. Source-nya berarti logo, terus karena parent-nya atau pembungkusnya adalah constraint layout, jadi kita akan terapkan constraint, berarti top to top of parent, lalu start to start of parent, end to end parent, dan bottom to bottom of parent juga. Tambahin satu, adjust view bounds true. Terus ini atau gini aja, 150 dp. Ini layout height-nya wrap content. Seharusnya cuman kayaknya ini nge-lag deh. Oke, cobain ya. Berarti kita akan setting untuk yang launcher. Berarti ini intent filternya kita pindahin aja ke bagian activity splash. Nah, gini. Ini berarti exportednya true. Aman harusnya. Cobain lagi.
Nah, inilah hasilnya. Oke, berhasil. Berarti gini-gini. Di splash ini saya mau hidden. Untuk yang top barnya tadi berarti get support action bar dot hide. Oke, cobain lagi. Oke, aman ya, aman. Terus saya mau ubah untuk yang main ininya itu jadi yang sesuai kita tadi itu. Kita tadi itu kalau nggak salah di background itu jadi apa ya warnanya tadi, yang merah tadi loh. Nah ini nih, ini apa ya? Coba klik kanan, show color picker. Oke, saya mau ngepick color ini nih. Nah ini apa? Oke, ini sip, saya udah dapat warnanya. Oke, hidden aja, map jangan diotak-atik, aman. Terus saya mau tambahin berarti di bagian values. Nah ini colors, saya mau custom di sini color name primary gitu, warnanya ini. Oke, cobain kita ke theme. Ini theme aja, ini yang versi kalau misalnya tema kita itu light gitu ya, ini primary. Kalau yang night itu yang dark gitu. Oke, ini ya udah deh, primary aja semuanya. Primary ini pun sama nih. Primary. Sip. Cobain lagi. Harusnya sekarang kalau tema kita ganti dark maupun light sama aja nih atasnya. Coba ya, kita akan ganti dengan tema. Ada nggak di sini? Kita akan ganti dengan tema. Oke, ke setting dulu ya. Ini temanya dark. Kalau misalnya light, oh ini dark. Sekarang dark, sama aja ya. Sama aja. Karena kita setting tadi sama. Aman kayak gini. Biar di splash ini gimana kalau yang ininya kayak backgroundnya juga merah. Di sini kita atur misalnya backgroundnya primary juga. Nah gitu, sip. Terus kita tinggal di splashnya, kita tinggal pakai handler. New langsung aja handler gitu ya. Terus kita akan lakukan post delete, terus new runnable gitu, kemudian run intent, ini intent sama dengan new intent. Oke. Terus dari activity mana? Dari activity splash activity.this menuju ke main activity.class gitu. Mau berapa detik? Saya mau 1,5 detik. Nah gitu. Ini saya bisa singkat jadi lambda. Nah gini, ini lebih simpel dia. Atau langsung aja gini ya, start activity. Nah gini, sama aja kok, lebih simpel. Oke, cobain lagi ya. Jadi harusnya 1,5 detik ke splash, lalu lanjut ke main. Gitu, aman ya, aman. Nah sekarang kita akan mulai setting untuk SQLite-nya. Jadi untuk setting SQLite teman-teman semuanya, ini kita close aja dulu, nggak perlu. Kita akan bikin satu kelas baru. Langsung aja di sini di dalam package com.pengatmu, ini nama package saya. Langsung aja bikin kelas baru Java ya. Namanya adalah dbconfig gitu aja. Sip. Jadi dbconfig ini, oke, kita akan extend dia. Extends ke SQLite open helper. Nah ini.
Kalau dia extend berarti paling tidak akan ada metode yang kita akan terapkan di sini. Jadi kita akan klik kanan, kemudian generate gitu ya. Override method. Kita akan override method yang on create sama on upgrade aja. 2 cukup. Nah gini. Terus jangan lupakan juga nanti kita butuh public dbconfig, ini metode constructor. Nah gini. Terus di dbconfig ini kita akan taruh satu parameter, yaitu konteksnya. Ini konteks, kita namain aja dengan konteks. Terus ini kita akan kasih dia argumen atau parameter nullable. Nah gini. Jadi di dalam konstruktor ini kita akan lakukan pembuatan database-nya. Pembuatan database gitu. Jadi kita akan lakukan gini, membuat konstantanya dulu. Buat konstanta ya. Yang pertama itu private aja. Private, kemudian final karena dia adalah konstanta. Namanya adalah db name gitu aja. Nah, kita namain dengan your underscore nodes atau your node gitu ya. .db. Nah, ini harus .db. Kalau yang lain .sql gitu-gitu, kalau di sini SQLite itu .db. Oh ya, ini string ya. Satu lagi private final integer db version gitu. Sama dengan 1. Aman. Jadi di dalam sini untuk membuat database kita akan panggil konstruktor parentnya dengan cara super gitu ya. Super. Parameter yang pertama konteksnya. Parameter yang kedua database name-nya. Terus argumen yang kita berikan, argumen yang kita berikan ketiga itu adalah null factory-nya. Terus yang berikutnya db version-nya, database version-nya. Ini dia tidak bisa mereferensikan db name ini. Oh iya, kita bikin static aja Pak ya. Static ini harusnya aman. Nah, static ini teman-teman kalau nggak paham kenapa kok static, kenapa kok gini, ya belajar OOP dulu ya. Gak apa, yang sekarang yang penting ini udah jalan, nggak ada error. Nah, ini untuk yang upgrade kita nggak akan lakukan apapun. Kita akan hidden gini aja, aman. Kita akan fokus ke yang on create gitu. Jadi ketika nanti dbconfig-nya dipanggil, oke, dia akan melakukan pembuatan database, aman. Terus juga on create ini otomatis. Jadi kalau dia udah pernah bikin table, ya udah nggak usah dibikin lagi. Terus kalau misalnya nanti belum ada tablenya, dibikinin gitu. Jadi ini membuat struktur table. Kalau ini kan membuat struktur database ya. Membuat database, ini membuat struktur tablenya. Gitu. Jadi nih, misalnya saya punya string query table gitu ya. Query create table gitu. Jadi saya akan bikin satu table. Jadi gampang aja. Create table. Nama tablenya apa? Saya mau tablenya adalah tb underscore atau gini aja deh, notes langsung. Nama tablenya notes gitu. Terus ada field apalagi, ini mau nggak mau kita harus satu baris ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada ID gitu. ID, tipe datanya integer gitu. Terus dia primary key, terus dia juga auto underscore increment, auto increment gitu. Ini satu. Kemudian yang kedua ada title gitu. Varchar berapa, misalnya 255 gitu ya. Terus dia not null gitu. Sama satu lagi yaitu description gitu aja. Description, tipe datanya text, not null
gitu. Aman ya. Ini untuk membuat table. Untuk mengeksekusinya gimana? Jadi untuk mengeksekusinya kita bisa db.execute SQL gitu ya. Execute SQL disingkat db dari sini gitu ya. Query-nya mana? Query-nya adalah query create table gitu. Aman ya? Aman. Nah sekarang untuk sampel data, misalnya sampel data, saya mau ada satu data aja, string query sampel data, di insert into notes gitu ya. Saya mau insertin pada bagian title sama bagian description aja begini, karena untuk yang ID kan auto increment jadi diisi sendiri. Saya mau ngisi satu, jadi ini yang pertama titlenya adalah catatan baru atau catatan awal gitu. Terus deskripsinya adalah ini adalah deskripsi dari catatan awal, atau gini aja deh ya, selamat mencatat kawan. Dah langsung kita execute db execute SQL query sampel data gitu. Aman ya? Aman. Nah sekarang cobain ini. Kalau kita coba ini via emulator, ini kan cuma database bayangan gitu ya. Kita nggak bisa cek juga di sini. Mau nggak mau kita akan tampilin datanya. Cuman kita nggak akan lakukan pada sekarang gitu, karena itu lama juga. Nah cara ngeceknya itu kita akan running via on device ya. Nah sekarang berarti karena kalau kita runningnya via on device, jadi saya siapin handphone saya dulu. Nah ini handphone saya sudah kebaca, jadi biar yakin ya teman-teman semuanya. Jadi saya mau lakukan gini, strcpy, saya bisa pakai strcpy untuk monitoring handphone saya via USB. Nah ini dia. Oke, coba saya running via on device. Nah ini tampil ya, tampil. Sekarang coba kita cek apakah sudah ada database-nya. Ke device file explorer. Ini saya pilih Vivo, HP saya Vivo by the way. Terus kita masuk ke bagian data, terus data. Nah terus cari aja package kita apa, com.pengingatmu. Kalau teman-teman silahkan cari, sesuaikan aja com.pengingatmu. Nah ini oke, aman. Expand. Nah ini belum ada nih database-nya. Oke, belum ada. Biasanya di sini ada folder databases. Nah sekarang berarti kalau belum ada, berarti untuk aplikasinya silahkan di uninstall terlebih dahulu. Uninstall ya, pengingatmu. Nah ini uninstall dulu aja. Oke. Terus kita coba untuk, oh ya yang di sini tadi kita juga ikutan uninstall aja ya. Yang di sini pengingatmu. Sorry. Di info kita juga akan lakukan uninstall aja. Intinya kalau di handphone beres, di sini mah tinggal gampang-gampang aja nanti. Oke. Jadi coba kita panggil pada bagian splash ya, yang pertama tampil gitu. Jadi caranya gini, kita akan taruh di sini misalnya db config, kita namain objeknya dengan config. Terus pada bagian sini kita akan lakukan config sama dengan kita akan inisialisasi objek sama dengan new db config, terus konteksnya this gitu. Terus selain itu kita coba tambahin ini SQLite database, kita akan namain dengan db gitu aja. Terus juga di sini kita akan lakukan inisialisasi objek db sama dengan config.get readable database. Gitu, kita akan lihat database-nya. Cobain lagi ya. Kita akan cobain lagi. Sip, ini harusnya udah jalan di sini. Udah keinstall kan ya tadi?
Gitu. Oke, dia force close. Ini kayaknya bukan tipe data deh, ini integer. Nah coba, kayak yang tadi salahnya di sini, bukan int tapi integer. Nah cobain lagi, berarti mau nggak mau pada aplikasi saya itu akan saya uninstall lagi. Karena kalau mainan SQLite itu harus diberesin dulu datanya semua, terus baru dijalanin lagi. Oke, liatin. Ya banyak gini ya, force close gitu. Nah ini aman ya harusnya. Sip. Cobain ke device explorer, ke bagian com. Ini kalau belum di refresh aman gak ya? Com. Pengingatmu. Nah ini belum ada. Refresh dulu deh, atau gini, ke emulator dulu, ke Vivo lagi. Nah data com. Pengingatmu Nah ini nih ada databases. Ini namanya adalah yournot.db. Nah ini berarti beres. Tadi salah kita ada di sini nih. Karena biasanya kan kalau kita di SQL gitu ya, MySQL atau SQL Server, ini kan int ya, bukan integer ya. Nah ini sekaligus kita juga tambahin satu sampel data. Untuk ngecek ini bener atau enggak struktur table sama database-nya, sekaligus udah ada isinya belum, kita bisa cek gini. Ini agak ribet ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak dicek gitu ya. Klik kanan, save as saja gitu. Save as, misalnya saya taruh di home Yunus, lalu saya akan taruh di download aja di sini. Oke, aman ya, aman. Nah, cara untuk ngeceknya silahkan teman-teman install aplikasi yang namanya DB Browser for SQLite. Nah ini, sip ya. Coba kita akan open database, download. Nah ini yournot.db, open. Aman, aman. Di sini ada table. Ini kelihatan nggak ya? Nanti saya zoom ya pas di editing. Ini ada table, namanya adalah notes. Nah ini ada ID. ID-nya itu integer. Oke, terus title varchar 255, description-nya text. Di table ini coba akan saya browse data di notes. Oh, ada satu tuh. Oke, di notes ada satu. Agak repot. Nah, itu cara ngecek kita tuh. Jadi ID-nya 1, kenapa? Karena dia auto increment ya, kita nggak isi. 1, aman tuh. Jadi kalau udah bener nih skema database kita, tadi kan kita nggak bisa ngecek dari situ, kita bisa ceknya di sini. Oh, udah bener nih, ya udah lanjut aja. Gitu. Misalnya nggak yakin ini auto increment, silahkan ditambahin satu lagi datanya. Gitu. Tapi paling tidak sekarang pada handphone kita atau pada aplikasi kita udah ada SQLite-nya, udah ada database-nya. Gitu. Dan mulai video selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan menampilkan datanya. Nah sekarang kalau udah beres semuanya, bolehlah kita akan running via emulator. Gitu. Ini udah aman nih. Sip. Coba di data. Nah ini ada banyak banget. Di data. Nah ini coba com.pengingatmu. Nah ini ada nih. Nih silahkan aja. Mau pakai via handphone, mau pakai via emulator, silahkan aja. Tapi kalau tadi saya udah ngasih tutor untuk yang via handphone gimana, via on device gimana, dan sekarang yang via emulatornya juga gimana gitu. Dimana untuk ngeceknya dan kawan-kawannya. Gitu ya, aman untuk video kali ini, dan mulai video selanjutnya kita akan menampilkan data dari SQLite yang sudah kita bikin. Jadi itu aja untuk video kali ini. Walaupun agak lama, agak mumet juga, kita nggak bisa bikin database-nya secara GUI gitu ya, graphical user interface kayak kita bikin di PHPMadmin atau SQL Yoke. Tapi paling tidak kita udah bikin, cara bikinnya kita udah tahu gitu. Dan cara ngeceknya juga kita udah tahu menggunakan aplikasi yang namanya DB Browser for SQLite gitu. Untuk ngecek aja, untuk ngeliat aja udah ada belum, udah bener belum. Sip, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.